Nah pas dia lagi merem, tiba-tiba jendela-jendela kayu sama pintu di ruangan itu tuh kayak bunyi brak brak brak, kayak ada orang yang mau masuk tapi kekunci dari dalam. Rizky udah nggak tenang di situ. Dia kebangun sambil geledah tasnya dia buat nyari Al-Qur'annya, buat dia baca-baca lah. Rizky di situ inget banget kalau dia tuh udah masukin Al-Qur'annya barengan sama sarung dan sejadah. Tapi pas dia geledah, dia bener-bener nggak nemu Al-Qur'annya di mana. Kayak ada yang ngumpetin sengaja gitu. Rizky yang ketakutan nyoba buat ngegeledah rak-rak di sebelah dia, rak punya santrinya itu. Dan pas dibuka, dia tuh ketemu sama satu lembaran kertas gitu dan dokumen-dokumen juga. Dan anehnya, semua lembaran itu tuh kayak sobekan dari kitab gitu. Soalnya dalamnya full tulisan Arab gundul. Tapi gak ada satupun kata yang bisa dibaca sama si Rizky. Dan beberapa lembar itu ada yang nyantumin foto kayak ustadz-ustadz dari Timur Tengah. Serem parah ya. Iya, sama ada gambar-gambar aneh kayak lukisan di gua-gua gitu. Bentuknya tuh aneh, tangan sosoknya pada bercabang, hitam legam gitu. Sama kayak ada semacam tanduk gitu. Di sini dia langsung mikir, wah ini berarti pondok pesantren sesat nih. Iya. Dan akhirnya si Rizky ini sengaja gak tidur. Dia gak meremin mata sedikit pun sambil dia baca ayat-ayat kursi diulang-ulang. Dan lama-kelamaan untungnya suara-suara sama dobrakan-dobrakan pintu tuh hilang pelan-pelan. Pas Rizky ngeliat jam, pas banget udah menuju jam 5 pagi. Berarti bentar lagi terang kan, dia bisa langsung cabut. Si Rizky nekat lah cabut aja pelan-pelan dari pondok itu. Jarak pondok pesantren ini sama desa terdekat tuh bisa sekitar 30-40 menitan kalau jalan kaki. Sambil jalan, Rizky udah capek banget di situ pokoknya. Badannya udah kerasa pegel sama meriang dikit. Dan untungnya di tengah jalan tuh ada semacam gubuk pinggir sawah gitu. Kayak gubuk-gubuk buat petani istirahat gitu. Akhirnya Rizky stop dulu di situ, dia duduk sambil merem-merem dulu istirahat. Makin terang, petani-petani datang nih. Dan karena kelihatan asing, si Rizky akhirnya disamperin sama petani ini. Ditanya-tanya, kenapa kok di sini pagi-pagi? Sama Rizky diceritain lah apa yang terjadi sama dia nih. Dan baru aja bilang kalau si Rizky ini dari pondok di ujung tebing, si petani-petani tuh langsung pada bilang, astagfirullah, kenapa kesana atuh nggak kenapa-napa kan? Ternyata pondok itu tuh bukan pondok pesantren umum. Dan kata petani-petaninya, katanya pondok itu tuh kayak rutin ngelakuin prosesi penumbalan gitu buat kejayaan. Dan yang jadi tumbal ya santri-santri yang di sana selama ini. Aduh anjing. Gue yakin banget kalau Rizky gak cabut dari pesantren itu, bisa jadi dia jadi tumbal lebih. Iya bener. Ada gila-gilanya sih itu ya.